Bahasannya tentang peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, ada perbedaan antara ujian nasional dengan AKM. Di sini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Sedangkan untuk kebijakan baru di tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau survei karakter. Di situ ada 3. Untuk AKM ada literasi, kemampuan bernalar, tentang dan menggunakan bahasa, ada numerasi, kemampuan menggunakan matematika, dan karakter. Misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Jadi AKM ini tidak bisa digunakan untuk acuan ke PTN. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan juga tim SS. Untuk selanjutnya ada UN, AKM, dan juga SK. Jenjang penilaiannya SMP, SMA, dan juga SMK. Level siswanya di 5, 8, 9 itu opsional, 11 dan juga 12. Subjek sensus seluruh siswa. Kalau untuk SMA itu hanya sampel siswa. Udah tingkat jenis tes, low stakes, model soal, PG, menjodohkan, PGK, drag drop, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Untuk mode pelaksanaan AKM di SMA menggunakan full online, metode penilaiannya itu adalah CAT atau Computer Adaptive Testing. Spesifikasi minimal infrasekolah. Kayaknya ini nggak perlu dibahas nih. Udah di sini ada AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah. AKM berbentuk survei dengan sampel kelas 5, 8, dan 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan yang berfokus kepada peningkatan internal. Udah AKM nasional, literasi dan numerasi, survei karakter, aspek terpilih 6 profil pelajar Pancasila, dan survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah. AKM kelas mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat, dan administrasi. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. AKM dibagi menjadi 3, tadi ada literasi, numerasi, dan juga survei karakter. Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks, dan menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Di sini ada numerasi, kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konten dan relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini yang tadi ada bentuk soal AKM, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai. Ini nggak usah dibahas, isi tentang numerasi ada bilangan, pengukuran, dan geometri, data, aljabar,
literasi, teks informasi, dan juga teks sastra. Di sini ada contoh soal literasi. Kalau yang ikut AKM di kelas 11-nya terpilih, boleh deh ngerjain satu aja. Harusnya ini bahasa Indonesia sih, cuman ini jadi contoh gambaran AKM. Nggak ada yang mau jawab? Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu, Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. Nah, jadi ini kalau yang kalian ada yang ikut AKM, ini adalah salah satu contoh soal AKM. Dia lebih kepada mencari makna di balik teks. Di situ ada kompetensi yang diukur, mengukur informasi tersurat. Nah, di pertanyaannya di dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada yang mau jawab? Udah, kalau dari puisinya itu di situ amplop itu maksudnya adalah uang suap atau uang sogok. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal numerasi. Ini adalah contoh soal numerasi AKM. Jadi dia akan dikaitkan dengan kejadian di kehidupan nyata. Jadi misalnya Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung. Pada hari tersebut puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendahkah? Bandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula, berikan alasannya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal AKM numerasi. Jadi soalnya dia tidak langsung berbentuk angka-angka langsung rumus, tapi dijelaskan atau disambungkan dengan fenomena di dunia